Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Samsul Hadi dari Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan membuat video terkait server ya, Ubuntu server, di mana kita akan melakukan instalasi Ubuntu, lalu install SSH, Apache, dan juga database ya. Sebelum itu, kita coba untuk melihat tugasnya ya. Saya sudah mencatat tugas kita kali ini. Ubuntu, SSH, Apache, Database, PHP, PWMANB, dan WordPress. Nah, sebelum itu eh, kita bisa cek terlebih dahulu di website, salah satu website dari dosen saya. Di sini kita bisa lihat ya untuk konfigurasi Ubuntu servernya. Bisa klik aja ya. Nah, terdapat beberapa perintah yang akan kita pakai di sini ya. Nah, kita langsung saja masuk ke VirtualBox-nya. Nah, ini ada satu server yang sudah saya jalankan. Jadi ketika kita ada di sini, awal mula kita klik new. Di sini kita berikan sebuah nama untuk server kita, terserah seperti Ubuntu server. Lalu setelah itu kita pilih ISO-nya. Di sini ada Ubuntu, ISO Ubuntu ya. Di sini kalian bisa dapat untuk ISO-nya di browser ya. Di web kalian bisa cari aja di sini, download. Nah, di sini kalian bisa langsung download aja. Ya, ini ya. Setelah di download, maka filenya akan menjadi seperti ini. Kita taruh di sini. Lalu kita bisa skip untuk installation-nya. Tapi kalian bisa untuk ini ya, setting-setting di sini juga ya. Di sini kita kasih nama buat rootnya. Di sini juga kita samakan. Passwordnya ini kan password default nih, kita ganti aja sama admin. Lalu hardware-nya kita bisa basis memorinya kita mau berapa. Ini kan 2048 berarti 2 GB ya, kita bisa setting jadi 4 GB. Terus prosesornya 4, dan di sini harusnya kita bisa pilih penyimpanan. Jika sudah, tinggal klik finish. Nah, nanti dia akan server melakukan proses booting, mungkin cukup lama ya, tergantung dari internet yang digunakan. Kalau internetnya cepat ya, kencang, dia bisa cepat juga melakukan bootingnya. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh ya untuk server saya jalankan. Jadi nanti ketika hasil booting dia akan seperti ini. Nah, di sini kita login menggunakan username dan password sudah dibuat tadi. Nah, kalau sudah kayak gini berarti tandanya kita sudah masuk ke servernya. Kita sekarang akan masuk ke root. Sudo password lagi. Nah, di sini ada terlihat path-nya ya. Path-nya itu kita ada di /home/samsung. Lalu kita masuk ke cd. Nah, di sini di rootnya. Untuk mengecek koneksi, pertama kita mengecek koneksi apakah si server mendapatkan internet atau tidak dengan melakukan ping google.com. Nah, jika muncul tulisan 64 bits from any in, itu artinya ping kita sukses dan si server tandanya mendapat internet. Lalu Ctrl C aja buat keluar.
Lalu kita mengupdate apa yang ada di root. apt up dan di sini dia akan mengupdate, kita tunggu saja. Oke, sudah selesai. 94 text can be upgraded from apt list updated to setting. Nah, kita bisa melihatnya dengan apt list admin nggak perlu sih ya. Kita itu kan untuk upgrade tadi kan update, nah ini upgrade nya kita nggak perlu sih upgrade, yang penting udah diupdate aja. Lalu setelah itu kita akan install SSH. Nah, SSH buat apa sih SSH? SSH itu satu port ya, dimana kita bisa melakukan sebuah remote. Jadi server itu kita bisa meremote-nya baik dari CMD, dari Command Prompt, atau dari Bitface, atau dari Putih. Caranya gimana? apt install open SSH in server. Nah, kita akan diberikan pilihan, do you want to continue, yes or no. Jadi apakah kamu akan melanjutkannya? Yes, artinya kita akan melakukan instalasi untuk SSH saya. Tunggu. Nah, di sini sudah selesai ya. Harusnya ketika kita si server sudah menginstal SSH, kita sudah bisa melakukan remote. Gimana cara meremote-nya? Pertama kita cek IP terlebih dahulu. Kita cek IP-nya. Nah, IP A. Nah, di sini kita dapat IP ya 192.168.1.13. Sebentar. Mungkin WhatsApp-nya agak ganggu ya. Saya close dulu WhatsApp-nya. Oke, udah. Nah, lanjut kita akan melakukan remote ya. Nah, berarti kita bisa pakai command prompt, bisa pakai Putih, bisa pakai Bitwise. Di sini saya akan menggunakan Bitwise ya. Bitwise sendiri kalian bisa cari juga di browser. Di sini download Bitwise yang client. Nah ini kalian bisa langsung klik aja, maka dia akan langsung download, lalu lakukan instalasinya ya, agar dia bisa dijalankan. Sini kalau sudah lakukan instalasi kita buka aja. Nah, ini sudah terbuka ya. Ini IP-nya 13, namanya benar. Nah, untuk SSH sendiri itu dia aktif di port 22 ya. Jika sudah login, nah di sini bisa accept and save, artinya kita menerima dan men-save-nya, ataupun accept for disconnection, menerima dan terhubung. Masukkan. Nah, di sini terdapat dua pilihan. Pertama, new terminal console, artinya kita meremote menggunakan terminal, dan kita bisa melihat new STV window. Nah, di sini bisa lihat ya, masih kosong ya, di remote files-nya, di local file juga masih kosong. Berarti kita masuk ke terminal, sama kan? Kenapa sih harus di remote? Nah, jadi ketika kita menggunakan remote itu kita bisa copy paste. Seumpama tadi saya tunjukkan di awal ya, di ini.
Di sini kan ada perintah yang cukup panjang untuk kita ketik ya, seperti ini. Seperti apt install. Nah, ini tinggal kita copy, lalu kita paste di sini. Kalau kita pakai ini, apa namanya, server, di sini dia nggak bisa copy paste, bahkan kursor pun tidak bisa masuk. Tuh. Jadi kita pakailah si remote ini. Sama, masuk ke root dulu. Nah, masuk cd. Nah, di sini tadi kan kita sudah install SSH, sudah bisa di remote. Kita lanjut ke install Apache. Apt install Apache 2. Oh, salah. Sorry, typo. Install. Do you want to continue? Yes. Nah, selesai. Coba kita cek dir. Ini ada internet SSH. Ini ada internet SSH kan. Lalu kita install lagi untuk database-nya. Nah, di sini saya menggunakan MariaDB buat database. Apt install MariaDB min server. Yes. Biarkan ketika proses install atau booting, biarkan saja. Kita tunggu sampai selesai. Di sini juga tergantung dari ini ya, kecepatan internet kalian. Mungkin di sini saya menggunakan 40 Mbps atau 30 mungkin. Lupa. Hmm, Oke, bisa coba cek lagi. Masih ini yang terlihat ya. Setelah itu database sudah kita install PHP. Bentar. Ini root. Oh iya, ini root. Contoh nih, misalkan kita buat file PHP dulu ya. Nah, ini tadi kan kita udah sampai sini nih. Lalu kita mau sebenarnya ini beri password MariaDB ke user itu kayak apa ya? Kita tuh kasih password untuk database-nya. Ya, bolehlah kasih password buat database-nya. Dan di sini kita bisa ikut yang tadi ya. Switch to unique connection, auto connection. Yes. Kita bisa ikuti saja. Change the root password, artinya membuat password baru. Yes. Passwordnya saran saja. Passwordnya itu samakan dengan password root
ataupun password untuk si server agar kita mudah buat mengaksesnya. Access, reload privilege, yes. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke install. Nah ini, kalau mau ngecek passwordnya nanti ketik. Nah kita kan udah buat password nih, udah buat password kan. Kita masuk. Nah di sini dia minta password kan, karena tadi kita sudah memberikan password. Nah ini database. Nah, kita bisa lihat isi dari database-nya. So database. Nah ini database isinya itu ini SQL, bermain scheme, SQS ini artinya kita belum membuat database apapun. Sih, nanti kita akan buat ya. Setelah itu kita install untuk PHP. Tapi sebelum itu kita buat file PHP-nya terlebih dahulu. Ini nano var buat nano slash var slash ww slash html slash kita kasih nama file.php. Nah, di sini masuk ke filenya. Kita akan isi apa di filenya ini? Nah, di sini sudah ada lagi. Tinggal copy aja. Jangan lupa nih, ini lamannya, ya lamannya. Nah, Ctrl S untuk save, Ctrl X. Kita cek apakah ada sudah buat file PHP, lalu install. Di sini seumpama ada kayak error ataupun kekeliruan yang kalian nggak paham ataupun bahkan saya juga nggak paham, kita gunakan AI, dimana AI akan sangat membantu di zaman sekarang ini ya. Kita bertanya apa masalahnya, lalu kita coba. Kalau AI-nya juga nggak tahu, berarti ya udah, wallahu alam. Mungkin entah prompt kita yang salah ataupun emang keterbatasan dari kemampuan si AI, kita nggak tahu. Kita tunggu. Ini selesai. Ini ada lagi nih PHP. Jadi PHP itu mungkin banyak ya jenisnya. Nanti kita harus install berapa kali aja nih. Ini, ini. Oops. Down information. There is already the next version. Nih kita bisa lihat versinya. No upgrade. Ya, tinggal yang terakhir nih, agak lumayan panjang nih.
Berarti yang terakhir kita install PHP My Admin. Ya, apt install PHP My Admin. Nah, web server untuk configure otomatis page, kita pilih yang page saja karena kita menggunakan page tadi ya. Next. Yuk. Ini yes, buat password buat MySQL nya. Ya, seperti saran tadi, kita samakan semua password agar tidak bingung. Tapi kalau kalian punya teman-teman kalian bisa apa namanya mengingat gitu ya, it's okay, nggak apa-apa passwordnya beda-beda, atau kalian mau mencatatnya nggak apa-apa. Di sini sudah, berarti tinggal WordPress-nya. Jadi buat uh, WordPress itu kita bisa cari ya di sini, download WordPress. Nah, ini tinggal kita download aja. Nanti setelah di download, cobalah kita download lagi ya. Setelah di download, tunggu. Lama juga ya, lama lah. Jadi nih sebelumnya saya sudah mendownload ya. Ups, kita cari WordPress. Nah, kita cari dulu di mana file WordPress. Nah, ini ketika pertama kali mendownload, dia akan seperti ini bentuknya. Lalu kita ekstrak all, maka dia akan menjadi seperti ini. Dan ini yang akan kita pindah dari local file ke remote files menggunakan Bitfast. Jadi caranya kita klik new SFTP ini. Oh, bentar, kita ada yang kurang. Nah, salah, kita belum menginstal SFTP nya. apt install psftpd agar kita bisa menggunakan SFTP gitu ya, untuk memindah file. Nah, harusnya udah sih. Kita coba. Apa ini? Oke aja. Oh, di sini sudah. Kita masuk ke slash home. Nah, kita masuk ke sini. Nah, di sini. Nah, ini kan file local files ya. Artinya ini yang kita ini. Nah, ini remote files, di mana files-files yang ada di root pada si server. Jadi di sini kita pindahkan
si WordPress-nya tadi. Nah, ini ke sini. Cukup tarik aja, tarik. Nah, biarkan. Kita tunggu loading ini sampai selesai. Oke, upload status. Nah, ini sudah transfer semua ya. Lalu kita akan pindahkan file WordPress. File WordPress kan masih berada di home /Samsul. Kita akan pindahkan ke /file/www/html. Caranya kita masuk ke sini lagi. Nah, ini kita copy, cd, ini dir. Nah, ini si file ini yang akan kita pindah, berarti mp ini asalnya, lalu /var /www/ml kita masukkan ke folder apa gitu kan. Jadi si WordPress ini kita akan pindahkan ke var www.html/foldernya. Kita nama foldernya, kita kan belum buat folder. Nah, ini sekalian kita buat. Berarti kita beri nama bebas sih sebenarnya, mau WordPress, mau nama kalian sendiri. Di sini saya pakai WordPress 1.
coba apakah berhasil. Nah, berhasil. Berarti lanjut kita masuk ke var www.html cd slash var slash www.html. Kita cek ls. Di sini ada WordPress 1. Berarti di sini kita bisa akses si WordPress-nya lewat browser menggunakan IP/WordPress. IP kita tadi berapa ya? IP-nya 13. 192 titik 168 titik 1 titik 13 slash WordPress 1. Nah, udah masuk kan? Tapi database name-nya, database username-nya, database password, database host itu masih kosong. Nah, di sini sebenarnya kita bisa buat ya. Cuman kita akan buat juga di MariaDB-nya karena MariaDB-nya yang kita akan konekkan ke WordPress ini. Berarti kita masuk ke MariaDB. Di MySQL min o min row tarot min p enter password. Nah, di sini kita bisa minta bantuan ke AI untuk membuatnya. Di sini saya pakai Copilot. Kita coba pakai Copilot ya. Buat script untuk create database di MariaDB dengan username, password, dan password admin 2025. Jaringan lokal. Nah, ini kita bisa ini ya, create database jaringan lokal, database baru buat user baru dengan kelas dari jaringan lokal. Bentar, kok nggak ada ya? Ini bisa gitu. Dan database. Di sini database-nya kita ganti aja ya. Nama kita mungkin ya. Ini usernya. Ini di sini jaringan lokal sih. Berikan hak akses penuh ke database tersebut untuk user. So, coba kita pakai ini. Harus satu-satu ya. Bentar. Nama ini copy. Create database. Create database. Source. Nah, database-nya sama ini aja. Benar nggak ini? Nah, enter. Oh,
You an error in your SQL syntax. Cek the manual the MariaDB server version dari syntax use. Kayak salah ya tulisan create-nya. Go creator. Nah, oke, habis itu database-nya berarti namanya Samsung. Create user. Ini biar aman ya, biar aman. Kita taruh aja dulu ke notepad. Nah, ini nih jaringan lokal. Iya bukan? Coba kita pakai ya. Dia bisa nggak diakses? Soalnya kalau misalnya si apa namanya si MariaDB ini bukan jaringan lokal, nanti WordPress-nya juga nggak bakal bisa diakses gitu. Dia nggak terhubung kan ke MariaDB-nya. Nah ini kita ganti tadi kan. Lalu melakukan perubahan hak akses. Oke. Kita bisa cek lagi so data akses. Nah di sini database-nya punya aku ya, itu udah ada Samsung. Berarti kita bisa exit. Nah di sini ls kita masuk ke WordPress. ls. Nah ini kan ada file mana? Nah ada file www.config sampel php. Nah ini file ini kita copy lalu kita konfigurasi gitu. Caranya cp wp min config kita tulis. Jadi kita akan mengkonfig file ini sampel.php menjadi wp min config php. Selesai, kita bisa cek lagi. Nah di sini ada wp-config.php kan, kita masuk ke situ nano wp min config.php, enter. Nah di sini kita konfigurasinya. Ini nggak bisa pakai ini ya, bisa pakai kursor ya, harus pakai panah. Database-nya tadi kan namanya nama aku ya, Samsul. Terus username-nya tadi nama aku juga. Password-nya tadi admin 2025. Nah ini kan localhost nih, jadi kita hanya di localhostnya di network yang kita gunakan gitu. Nah, coba kita akses lagi untuk si submit new password. Kita coba login Samsul. Salah nih, salah nih. Ya, flash tab. Nah ini tandanya database-nya itu nggak connect, nggak di jaringan host. Nanti kita ke database-nya lagi nih, SQL itu harusnya sih ya min p min
bentar. Caranya masuk gimana ya? Tanya dulu. Cara masuk ke SQL fungsi ya, select host ini ya. Oke, kita masuk situ. Ini hostnya nih. Cara rubahnya gimana nih? Bentar. Op, op, opsi B ubah host user hapus dan data buat ulang. Ini apa ini? Select host. Misalnya hasilnya Samsul Hadi, berarti hanya bisa login dari jaringan lokal. Next. Bukan akses dari jaringan baru. Bentar. Harusnya ini apa ya? Apa cuman persen gitu aja ya? Coba kita buat ulang ya, kita drop ya. Kita buat ulang, coba. Dan namanya kita ganti create user, admin, ini hapus. Nah, kita coba pakai ini ya. So, kita coba cek untuk mana nih? Coba coba. Nah, ini harusnya bisa diakses dari mana aja nih? Kita coba. Oh, masih. Oh, ya ya ya, baru. Kita belum mengatur hak akses si WP config-nya. Set hak akses untuk WP ini config.php. Kita mengatur hak akses information tradingnya agar tidak bisa diakses oleh pihak berwenang bisa
Ya, gunakan perintah Biko terminal Ino. Ini dulu coba. Ah, tidak bisa. Coba lagi. Siapa pemilik file? Cek. Cek siapa pemilik file. Loh, root. Kok root? Coba sekarang. Database-nya bisa ya? Database-nya harusnya database-nya sama. Hmm, ini buat database-nya udah jaringan lokal. Akses wp config-nya udah data satu. Coba nano. Oh, apa karena di situnya lokal host ya? Coba kita drop lagi coba ya. Saya agak curiga sama ini. Mana nih? Ini harusnya lokal host. Info root in local host. Aduh, ada dua. Enggak apa-apa. Coba mana yang bisa. Slash for s sama aja. Dan drop masih yang satunya. Masih langsung di drop ya. Kok masih sih?
Ini database-nya. Nah, nah ini bisa nih berarti, udah bisa nih. Titelnya kita nanti berarti caranya gitu ya. Ininya harus disamakan localhost juga, localhost dengan yang ada di nano wp-config.php. Ini kan dia hostnya itu localhost, maksudnya satu tadi. Di sininya juga dia harusnya localhost, jadi sama gitu. Nah, kalau udah masuk kayak gini, set title, kita kasih title welcome sih, web Samsul. Username-nya itulah admin lah, passwordnya 2000 admin 2025. Aku masih password. Ini email lah, saya isi lah. Gimana? List login Samsung admin. Oke, ini berarti kita sudah berhasil gitu ya. Di sini bisa lihat. Oke, kita lihat. Ya, kita coba lagi. Nih, nama saya. Dashboardnya tidak bisa. Nah, ini buat ngoprek aja ya. Kan tadi kan loginnya cuma kayak gitu ya. Coba sih kita minta ke AI. Kita cek dulu. CD dia. Nah, ini ada file index HTML nih. Ya kan? Ada index HTML nih. Kita bisa edit nih di sini nih. Index HTML-nya. Kita coba deh. Index.html. Nah, masih default ini. Kita minta AI buat ini mana nih ya? Di sini bukan sih. Bukan di sini. Tadi sebelumnya saya udah minta di GPT mungkin ya, agar tampilan HTML indeksnya itu bisa cakep ya. Ya, kita gunakan ini. Cara saya gimana ya? Ini gini ya. Spacebar.
kita hapus dulu yang di dalam slash html slash index dot html. Nah, kita cek lagi. Nah, benar. Nah, nggak pasti ya. Bentar. Ini kita ganti ke IP kita itu 13, terus dia IP kita 13, lagi 51. Ini di atas kita cek benar. Nah, ini buat URL backgroundnya ini kita bisa cari ya. Contohnya nih saya mau pakai foto gunungan. It's mana ya, kita pakai yang ini aja dah. Ini di sini diklik kanan, copy image link, lalu kita pindah ke sini. Nah, ini dihapus. Saya harus satu ini hapus, itu paste, kita cobain kasih. Oh, salah ini. blok Samsung lagi hello world. Bener sih ini dan tapi mana file index HTML yang kita edit tadi? IP kali ya. Oh iya, pakai IP. Nah, ini fotonya mana? Fotonya mana? Fotonya mana? Fotonya mana ini? Kok nggak bisa fotonya? Kok nggak bisa fotonya? Kita ganti foto deh. Harusnya bisa tadi, harusnya bisa. Kok ini nggak bisa? Kok jadi kayak gini? Aduh, kok jadi kayak gini? Terus, ya, kita ganti ke ini.
Tapi, nah ini nih, ini harusnya bisa diganti. Apa enggak semua foto ya? Bisa ya? Ini ya. Aduh, kok jadi jelek logonya? Aduh, jadi di sini logonya. Yang itu background mana ya? Lagi. Nah, di bagian ininya itu ini nah, ini kan tiga, ini kan tiga, sepuluh, kita belum berubah gambarnya. Nah, benar ini. Berarti kita coba. Kalau sekali lagi nggak bisa, ya udah. Karena kan tadi kan tujuan kita kan sampai WordPress. Dan WordPress tadi udah selesai ini. Saya coba buat edit ininya ya. Indeks HTML-nya. Oh, dari sini mungkin ya. Hmm. Ah, oke. Gambarnya sudah muncul. Ini coba. Sekarang kita coba. 2025. Enter. Oke, kita masuk ke sini. Login biar estetik. Oke, baiklah. Mungkin video kali ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.